menyimpan kumpulan elemen dari tipe data yang sama dalam satu variabel. Indeks numerik untuk setiap elemen dimulai dari 0. Nah, array itu sendiri memiliki 3 jenis, yaitu array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan array multidimensi. Yang pertama, pengertian array 1 dimensi. Array 1 dimensi adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah elemen data dengan tipe yang sama dalam satu baris atau satu dimensi. Nah, untuk yang kedua, pengertian dari array 2 dimensi adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan elemen-elemen data dalam 2 dimensi, yaitu dalam baris dan juga kolom. Setiap elemen diidentifikasi oleh 2 indeks, yaitu indeks baris dan indeks kolom. Dengan kata lain, array 2 dimensi adalah kumpulan array 1 dimensi yang disusun dalam bentuk tabel. Nah, lalu pengertian dari array multidimensi adalah struktur data yang memungkinkan penyimpanan elemen-elemen data dalam atau lebih dari 2 dimensi. Ini dapat digunakan untuk mengorganisir dan menyimpan data dalam bentuk matriks, kubus, atau struktur data berdimensi lebih tinggi. Sebagai contoh, array 2 dimensi dapat dianggap sebagai matriks dengan 2 dimensinya, yaitu baris dan kolom. Sedangkan array 3 dimensi dapat dianggap sebagai kubus dengan 3 dimensi, yaitu tinggi, baris, dan juga kolom. Dalam konteks lebih umum, array multidimensi dapat digunakan untuk mempresentasikan struktur data kompleks yang memerlukan lebih dari 2 dimensi. Metode yang kami pakai adalah include iStream, yang mana include iStream itu adalah preprocessor yang menginstruksikan compiler untuk menyertakan pustaka input atau output string atau string dari C++. Namespace, kemudian ada namespace. Namespace itu adalah cara untuk mengelompokkan dan mengidentifikasi seperti nama variabel dan fungsi agar tidak bentrok dengan identifikasi lain yang mungkin memiliki nama yang sama di tempat lain dalam program. Kemudian program C++ selalu dimulai dari fungsi main. Ini adalah titik masuk utama dari program. Di sini dua konstanta integer, minggu dan hari Minggu, dideklarasikan dan ini diinisialisasi. Minggu diberi nilai 2 dan hari per minggu diberi nilai 5. Keduanya dinyatakan sebagai konstanta yang berarti nilainya tidak dapat diubah selama eksekusi program. Ini mendeklarasikan sebuah array 2 dimensi bernama uang saku dengan ukuran 2 kali 5. Array ini digunakan untuk menyimpan jumlah uang saku untuk setiap hari dalam seminggu selama 2 minggu. Loop luar yang iterasi sebanyak minggu, dalam hal ini ada 2 kali. Setiap iterasi loop ini akan mencetak informasi mengenai minggu ke konsol, seperti garis pembatas dan judul minggu. Bagian ini adalah loop dalam yang iterasi sebanyak hari per minggu. Dalam hal ini 5 kali. Setiap iterasi loop ini akan menampilkan pesan hari diikuti dengan nomor hari dan rupiah atau Rp, dan kemudian meminta pengguna untuk memasukkan jumlah uang saku untuk hari tersebut. Jumlah yang dimasukkan oleh pengguna kemudian disimpan di dalam array uang saku. Kemudian secara keseluruhan, bagian ini dari program bertujuan untuk meminta pengguna untuk memasukkan jumlah uang saku untuk setiap hari dalam 2 minggu dan menampilkan informasi mengenai minggu dan hari ke konsol saat melakukan hal tersebut. Setiap iterasi mencetak informasi mengenai data uang saku untuk hari tersebut. Variabel minggu dan hari per minggu. Variabel minggu mungkin sudah dideklarasikan sebelumnya dan menyatakan jumlah minggu yang akan direkam. Variabel hari per minggu mungkin juga sudah dideklarasikan sebelumnya dan menyatakan jumlah hari dalam seminggu. Dapat diasumsikan bahwa uang saku adalah matriks atau array 2 dimensi yang menyimpan data uang saku ADI untuk setiap hari dalam setiap minggu. Uang saku M atau I mengacu pada jumlah uang saku ADI untuk minggu M plus 1, hari dan hari ke I plus 1. Kedua array bernama total
dideklarasikan untuk menyimpan total uang saku Adi untuk setiap minggu. Ukuran array total disesuaikan dengan variabel minggu yang telah didefinisikan sebelumnya. Dilakukan perulangan untuk setiap minggu. M adalah indeks minggu. Di dalam bentuk tersebut dilakukan perulangan untuk setiap I adalah indeks hari. Setiap iterasi menambahkan nilai uang saku Adi untuk hari tersebut ke total mingguan yang sesuai. Setelah perulangan ini, program mencetak total uang saku Adi dalam minggu. Program mengakhiri eksekusi dan mengembalikan nilai 0, menandakan bahwa program berjalan tanpa kesalahan.